Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan dan pembahasan buku Al-Firqah An-Najiyah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk dalam bab ke-10, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Silakan. Bagian 10, makna Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Laqad waradat ayatun wa ahaditsu wa aqwalus salafi tuthbitu al-'uluwa lillah. Banyak sekali ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menegaskan ketinggian Allah. Ya. Bab ke-10 adalah bab tentang jawaban Allah itu ada di mana. Bila kita ditanya oleh seseorang, ditanya oleh anak kita, Allah ada di mana, maka jawablah Allah berada di atas langit, bersemayam di atas arsy, karena Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Bila langit dan bumi diletakkan di atas kursinya Allah, maka seperti meletakkan cincin di atas padang pasir. Dan bila meletakkan atau membandingkan kursi dengan arsy, maka seperti meletakkan cincin di atas padang pasir. Demikian kebesaran Allah, ya, dan makhluk Allah yang terbesar adalah arsy. Kita baca dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy. Kata penulis, qala Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Surah Fatir. 1. Firman Allah yang artinya, kepadanyalah perkataan-perkataan yang baik naik dan amal yang solih dinaikkannya. Quran Surah Fatir ayat 10. Kalau bawa pena atau bawa stabilo, bisa di garis bawahi, diwarnai bagian yas'adu yarfa'u. Kepadanya, yaitu kepada Allah, naik. Naik itu kemana? Ya, ke atas, ke langit. Apa yang naik? Yaitu perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal soleh yang akan mengangkatnya. Ya, kalau diangkat kemudian naik, berarti itu menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas. Jadi jangan bilang Allah di mana-mana. Karena berkata Allah di mana-mana melazimkan Allah di atas, juga di bawah. Allah juga di samping, Allah juga di belakang. Begitu. Dalil yang kedua, qala Allah Ta'ala, minallahi dzil ma'arij, ta'arujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Suratul Ma'arij. 2. Firman Allah yang artinya, yang mempunyai tempat-tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Rabb. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 3-4. Di garis bawahi atau di stabiloi kata-kata ta'aruju. Malaikat-malaikat dan malaikat Jibril naik menghadap Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas langit. Karena tidak ada yang namanya naik kecuali dari bawah ke atas. Allah memiliki tempat-tempat untuk naik. Yaitu langit. Yang langit-langit ini sama antara yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah dengan yang kita dapatkan di pelajaran fisika. Langit itu ada berapa lapis? 7. Pernah dengar yang fair itu? Stratosfer, atmosfer, fair. Yang ada di pelajaran fisika. Dan jumlahnya 7, sebagaimana yang kita juga dapatkan dalam agama kita, langit itu jumlahnya 7. Sebagaimana dalam kisah Nabi SAW Isra Mi'raj. Nabi naik langit ke-1, ke-2, sampai ke-7. 6.
Dalil ketiga, bahwa Allah tinggi di langit bersemayam di atas arsy. Qala Allah Ta'ala, sabbihisma rabbikal a'la. Suratul A'la. 3. Firman Allah yang artinya, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Quran Surah Al-A'la ayat 1. Yang perlu digarisbawahi di sini, berarti yang mana? Al-A'la. Sucikanlah nama Rabbmu, Allah yang maha tinggi. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggi. Tinggi di mana? Tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy, yang nanti semua dari dalil-dalil yang digabungkan dapatlah kalimat ini. Ayah Allah itu di mana? Bilang Allah apa tadi? Tinggi. Di mana? Di langit, bersemayam di atas arsy. Coba diulang. Ayah. Allah itu di mana? Jawabannya? Allah tinggi. Terus di atas langit, bersemayam di atas arsy. Sekali lagi. Allah tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy. Dalilnya kalau digabung ini ada banyak. Nanti begitu kalimat lengkapnya. Berarti di sini saya jadi terfikir untuk memberi garis bawah kata-katanya. Yas'adu, yarfa'u, ta'ruju, apa tadi satunya lagi? Al-a'la. Lanjut, dalil keempat. Wa qala Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Surah Thaha. Ay 'ala wartafa'a kama jaa'a fi tafsir At-Tabari. Ya. 4. Firman Allah yang artinya, yaitu Rabb yang maha pemurah bersemayam di atas arsy. Quran Surah Thaha ayat 5. Nah, apa yang ditandai di sini? Ala arsy istawa. Tandai semua. Allah mengatakan di surat Thaha ayat kelima, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah yang maha pengasih bersemayam di atas arsy. Kalau yang nomor 1, 2, 3 tadi tentang Allah tinggi. Kemudian untuk melengkapi Allahnya bersemayam di atas arsy ada di dalil keempat. Sebenarnya ada cetakan baru yang kita pakai sekarang ini, cetakan lama, tidak ada kata-kata yang seperti ini. Artinya Allah itu tinggi lagi di atas sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Di cetakan baru dari kitab aslinya ada kalimat seperti ini. Qadarullah tidak ada di buku antum. Dalil yang kelima disebutkan oleh penulis, Naqala al-Bukhari fi kitab at-tauhid an Abil Aliyati wa Mujahidin fi tafsir thumma istawa ila as-sama'. Suratul Baqarah. Ay ala wartafa'a. Imam Al-Bukhari menukil dalam kitab At-Tauhid dari Abul Aliyah dan dari Mujahid tentang tafsir firman Allah Ta'ala, kemudian dia beristiwa di atas langit di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, bahwa yang dimaksud dengan istiwa adalah tinggi lagi di atas. Ala wartafa'a, tinggi naik atau di atas. Mungkin sedikit ada perbedaan antara terjemah di buku antum dengan yang saya terjemahkan sendiri. Tapi nggak apa-apa. Yang keenam, kata penulis, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah fi hajjatil wada' qailan ala hal ballaghtu qalu na'am farafa'a usbu'ahu ila as-sama'i wa yunakkibuha ilaihim wa yaqul Allahumma shahad. Rawahu Muslim. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada hari Arafah saat haji wada, seraya bersabda yang artinya, ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya benar. Lalu beliau mengangkat atau menunjuk dengan jari-jarinya ke atas. Selanjutnya beliau mengarahkan jari-jarinya ke arah manusia seraya bersabda, ya Allah, saksikanlah. Hadis riwayat Muslim. Di sini ada hadis. Kalau tadi beberapa di atas dalil dari Quran, maka di nomor 6 ini ada dalil dari hadis yang bisa ditandai kata-kata Allah, Nabi SAW mengangkat jarinya ke langit.
Itu menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit. Sebagai tambahan dari ayat-ayat yang sudah berlalu. Nah. Lanjut, nomor 7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Fa huwa maktubun indahu fawqal arsy." Rawahul Bukhari. 7. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah telah menulis suatu kitab tentang takdir sebelum Dia menciptakan makhluk. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ia tertulis di sisinya di sisi atas arsy. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kira-kira yang mana yang ditandai sebagai dalil? Fauq. Indahu fauqal arsy. Kata-kata di sisi Allah di atas arsy. Kata-kata ini atau apa yang tertulis di kitab ini, tertulisnya adalah di sisi Allah di atas arsy. Nah, ini dalil kalau kita ditanya tentang Allah di mana. Kedelapan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. Ya'tini khabaru sama'i sabahan wa masa'a." Muttafaqun alaih. 8. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apakah engkau tidak percaya kepadaku? Padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit. Setiap pagi dan sore hari datang kepadaku kabar dari langit. Muttafaqun alaih. Kira-kira yang mana jadi dalil? Iya. Man fis sama'. Zat yang ada di langit. Itu menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit. Boleh dicatat di dekat situ. Kisah ini adalah ketika Nabi itu dituduh tidak adil. Kok Nabi bilang begitu ya? Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Ini Nabi ngomong sama siapa? Jawabannya, Nabi ngomong ini ketika beliau sedang membagikan harta rampasan perang. Apa namanya harta rampasan perang? Ghanimah. Nabi berikan kepada sebagian orang sekian, sebagian orang sekian. Lalu ada seorang laki-laki namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini merasa Nabi tidak adil. Maka dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." I'dil fa innaka lam ta'dil. Lam ta'dil. Wahai Muhammad, yang adil dong. Fa innaka, sesungguhnya kamu itu lam ta'dil. Kamu gak adil. Masa baginya kayak gitu? Ini protes. Siapa tadi? Dzul siapa? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Maka Nabi SAW ketika dianggap tidak adil, maka Nabi bilang begini. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama'. Mengapa kalian tidak percaya sama saya? Kenapa kalian bilang saya tidak adil? Padahal saya ini adalah pemegang amanah. Saya adalah kepercayaannya zat yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwa satu, Allah itu berada di atas langit. Yang kedua, ya orang-orang yang seperti ini yang menuduh Nabi SAW sebagai orang yang tidak adil, ada kesesatan pada hatinya. Berarti kalau nanti teman-teman ngisi kajian, ya siapa tahu suatu saat jadi ustadz gitu kan, terus membaca terjemahnya ini, maka intonasinya bukan seperti intonasi bertanya. Coba mulai Padrian, coba diulang terjemahnya seperti apa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau tidak percaya kepadaku? Apakah engkau tidak percaya kepadaku? Itu nanya. Tapi Nabi ini bukan lagi nanya. Nabi mengingkari tapi seolah-olah bertanya. Jadi gimana terjemahnya? Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Gitu. Bukan mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Bukan gitu suasananya. Oke? Lanjut ke 9. Ini perkataan salaf. Kalau ditanya Allah ada di mana? Begini pendukung atau dalil pendukungnya. Wa qala al-Auza'i kunna wattabi'una mutawafiruna naqul innallaha jalla dzikruhu fawqa 'arsy wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatih. Rawahul Baihaqi bi isnadin sahihin fi Fathil Bari. 9. Al-Auza'i berkata, kami bersama banyak tabi'in berkeyakinan sesungguhnya Allah yang Maha Agung sebutannya berada di atas arsy dan kami beriman pada sifat-sifatnya sebagaimana yang terdapat dalam sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad sahih. Ya. Yang mana kita perlu tandai? Fauqa arsy. Yaitu kami dulu ya para tabi'in yang jumlahnya banyak mengatakan bahwa Allah itu berada di atas arsy-Nya. 10. Wa qala Syafi'i inna Allah ta'ala ala arsyihi fi sama'ih yaqrubu min khalqihi kaifa syaa' wa anna Allah ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa' akhrajahu al-Hakkawi fi aqidati Syafi'i. 10. Imam Asy-Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsy-Nya di langit. Dia mendekati makhluknya sekehendaknya dan Allah turun ke langit dunia dengan sekehendaknya. Ya. Yang mana yang perlu ditandai? Ada 2 ya. Yaitu ala arsyihi fi sama'ih, Allah itu berada di atas arsy-Nya di langitnya. Itu 1. Ditambah dengan kata-kata turun ke langit dunia. Kalau turun berarti Allah di mana? Di atas. Di atasnya dunia ada apa? Langit. Susunannya gini, perhatikan. Setelah dunia, langitnya 7. Setelah 7, air. Bisa dibayangkan kayak apa airnya? Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arsy-Nya Allah itu di atas air. Maka setelah langit yang 7, air, arsy Allah. Maka ketika disebutkan Allah turun ke langit dunia, dengan cara apapun yang Allah kehendaki. Tidak usah difikirkan dengan logika. Yang penting Nabi yang pernah bilang begitu, Imam Syafi'i pun mengatakan begitu. Ini Imam Syafi'i loh yang bilang. Imamnya orang Indonesia, yang kebanyakan dari mereka tidak mau beriman Allah itu berada di atas arsy. Lanjut. Ke-11. Wa qala Abu Hanifah, man qala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ardi faqad kafar. Lianna Allah Ta'ala yaqul ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa 'arshuhu fawqa sab'i samawat. Fa in qala innahu 'ala al-'arsy walakin yaqul la adri 'ala al-'arsy fis sama'i am fil ard qal fa huwa kafir. Liannahu ankara annahu fis sama'. Faman ankara annahu fis sama'i faqad kafar. Lianna Allah a'la 'aliyyin wa huwa yud'a min a'la la min asfal. Syarhul Aqidati Thahawiyah. 11. Imam Abu Hanifah berkata, barang siapa yang mengatakan, aku tidak mengetahui apakah Tuhanku berada di langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, yaitu Rabb yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran surah Thaha ayat 5. Arsy Allah berada di atas 7 langit. Jika seseorang berkata bahwasannya Allah berada di atas arsy, tetapi ia berkata, aku tidak tahu apakah arsy itu berada di atas langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Sebab dia mengingkari bahwa arsy berada di atas langit. Barang siapa mengingkari bahwa arsy berada di atas langit, maka dia telah kafir.
Karena sesungguhnya Allah adalah paling tinggi di atas segala sesuatu yang tinggi. Dia dimohon dari tempat yang tertinggi, bukan dari tempat yang paling bawah. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau ada orang berkata, saya tidak tahu apakah Rob saya di langit atau di bumi, maka dia kafir. Tapi perhatikan dulu di sini. Tidak tahu, yang dimaksud di sini, tidak tahu, itu memang betul-betul belum tahu. Atau sudah sampai dalil, ya, dalil sampai sama dia, tapi mengingkari. Adapun kalau seandainya orangnya cuma belum tahu, misalnya masuk Islam tadi pagi, ditanya dia sama temannya, kamu baru masuk Islam ya? Iya tadi pagi. Tahu nggak Allah ada di mana? Waduh, di mana ya? Saya belum tahu. Kalau langsung dianggap kafir, buat apa dia masuk Islam pagi-pagi tadi? Ya kan? Masuk Islamnya jam 10 syahadatnya. Sudah selesai acaranya di Kemenak, tanda tangan, bla bla bla, 10.30 ketemu temannya di parkiran, ditanya, Allah di mana? Dia bilang, saya belum tahu. Wah, kafir kamu berarti. Karena Imam Abu Hanifah bilang begitu. Maka Islamnya cuman setengah jam. Setelah itu kafir lagi. Maka tentu yang dimaksud ini adalah bukan yang belum tahu. Karena kalau belum tahu, dikasih tahu. Adapun yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah di sini adalah yang sudah dalil sampai padanya, tapi dia mengingkari. Ya, nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Allah di mana? Di atas langit atau di bumi? Ya nggak tahu lah. Loh, kan sudah Allah bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nggak tahu ah. Ya, nah seperti ini khawatirnya jatuh ke dalam kekufuran. Nah, ini ijtihadnya Imam Abu Hanifah. Ya, meskipun kebanyakan dari ulama yang kita dengar di zaman sekarang, ya, tidak semua dari mereka mengkafirkan secara mutlak orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang tidak sesuai dengan ini. Karena ada sebagian dari mereka itu memang kena syubhat, maka yang kena syubhat itu harusnya diberikan pemahaman, bukan dikafirkan. Kalau mau ditandai di sini terlalu banyak, ya. Kita katakan kalau sudah dianggap kafir itu menunjukkan yang berkeyakinan bahwa Allah tidak berada di atas langit, tidak bersama di atas arsy, berarti dia salah. Ya. Dan tadi ada kata-kata arsy Allah ada di atas langit, di atas 7 lapis langit. Lanjut 12. Su'ilal Imam Malikun an kaifiyat istiwa'illahi ala arsyih. Faqal al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah ay an kaifiyati. Akhriju hadzal mubtadi'. 12. Imam Malik ditanya tentang cara istiwa atau bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya. Ia lalu menjawab, istiwa itu telah dipahami pengertiannya, sedang cara atau visualisasinya tidak diketahui. Beriman kepadanya adalah wajib, mempertanyakannya adalah bid'ah, maksudnya tentang visualisasinya. Usirlah tukang bid'ah ini. Nah, pernah kejadian Imam Malik lagi ngisi kajian. Ada yang datang bertanya, tapi pertanyaan ini menurut Imam Malik atau yang ditangkap Imam Malik, dia bukan tanya untuk ingin tahu, tapi tanya hanya untuk mengingkari atau menentang atau mendebat atau yang semacam itu. Orang itu tanya tentang bagaimana bersemayamnya Allah. Yang dia tanya adalah bagaimana caranya. Dia tidak tanya tentang misalnya maknanya. Tidak tanya dengan pertanyaan orang yang butuh ilmu. Maka Imam Malik mengatakan dengan 4 penggalan. Di situ penggalannya dikasih bahasa Arab enggak? Enggak ya? Sayangnya enggak dikasih. Tapi insya Allah ini sudah berulang kali di papan tulis ini. Saya kira antum kalau buka-buka lagi, insya Allah ketemu kalimat-kalimat yang 4 itu. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum.
bahwa Allah bersemayam atau beristiwa itu sudah diketahui maknanya. Dalilnya jelas, maknanya disebutkan oleh salaf. Wal kaifu majhul, akan tetapi kalau kamu bertanya tentang visualisasinya, caranya, bentuknya kayak apa Allah bersemayam, kita tidak tahu karena kita tidak diberitahu. Wal imanu bihi wajib, dan beriman bahwa Allah itu bersemayam adalah wajib. Tidak boleh mengingkari. Wassu'alu anhu bid'ah, dan tanya-tanya bagaimana caranya Allah bersemayam itu adalah kebid'ahan. Ya, maka beliau pun karena membaca kondisi yang nanya ini kayaknya bukan benar-benar mau cari ilmu, tapi justru mau bikin penyakit. Khawatirnya nanti jadi syubhat buat yang hadirin. Ya, kan ada orang itu kalau hadir kajian dia tidak cari ilmu. Dia duduk untuk menentang si ustadznya. Terus mengeluarkan kalimat-kalimat yang khawatirnya kalau didengar banyak orang membuat orang jadi ragu-ragu. Nanti muncul apa namanya? Syubhat. Maka Imam Malik mengatakan, akhruj hadzal mubtadi'. Keluarkan saja, usir orang ini. Ini mubtadi'. Ya. Seperti itu. Tapi ini kalau nanti jadi ustadz, teman-teman siapa tahu ada yang jadi ustadz atau lagi ngisi kajian gitu. Jangan langsung orang seperti itu langsung akhruj hadzal mubtadi'. Nanti khawatirnya dia bukan cuma bikin syubhat di tengah majelis, setelah itu bikin provokasi di tengah masyarakat. Habis itu pengajiannya dibubarkan, masjidnya ditutup. Ya. 6. Satu lagi. La yajuzu tafsiru istawa bima'na istawla. Li'ana bimurudi dhalika 'anis salaf. Fatariqatuhum aslamu wa a'lamu wa ahkam. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, laqad amara Allahu al-yahuda an yaqulu hittatun faqalu hintatun tahrifan. Fa akhbarana Allahu annahu istawa 'ala al-'arsy faqala muta'awwilun istawla. Fanzur ma ashbaha lamahum allati zaduha binunil yahudi allati zaduha. Naqalahu Muhammadun Amin Asy-Syanqiti an Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Silakan. 13. Tidak boleh menafsirkan istawa atau bersemayam di atas dengan istaula atau menguasai, karena keterangan seperti itu tidak didapatkan dalam riwayat orang-orang salaf. Metode orang-orang salaf adalah lebih selamat, lebih ilmiah, dan lebih bijaksana. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi agar mengatakan hittotun, yang artinya bebaskanlah kami dari dosa. Tetapi mereka mengatakan hintotun, biji gandum, dengan niat membelokkan dan menyelewengkan maknanya. Allah memberitakan kepada kita bahwa Dia al-arsy istawa, bersemayam di atas arsy, tetapi para tukang takwil mengatakan istaula atau menguasai. Perhatikanlah betapa persis penambahan lam yang mereka lakukan istawa menjadi istaula dengan penambahan nun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, hittotun menjadi hintotun, nukilan Muhammad al-Amin al-Asy-Syanqiti dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Perhatikan di papan tulis. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini Allah bilang. Allah bersemayam. Sama sebagian orang yang punya penafsiran menyeleweng, mereka bilang tidak ada istawa. Istawa itu artinya istaula. Di sini dimasukkan huruf apa? Lam, sisipan di sini. Supaya nanti maknanya beda. Dari semayam berubah jadi berkuasa. Jadi mereka tidak mau bilang Allah itu bersemayam di atas arsy. Mereka mau mengatakan Allah berkuasa. Disisipkan lam di sini. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dahulu Allah bilang sama orang-orang Yahudi, faqulu hittatun. Tapi ternyata sama mereka nggak mau bilang hittatun, dijadikan sama mereka hintatun. Dimasukkan huruf apa di sini? Nun. Maka tadi di bagian akhir dikatakan, coba perhatikan.
bagaimana orang-orang di zaman sekarang punya kelakuan kayak orang Yahudi. Kalau di zaman dahulu orang Yahudi disuruh bilang hittah ditambahin nun untuk tahrif. Tahrif itu artinya diselewengkan maknanya. Salah satu caranya adalah masukkan huruf satu supaya nanti maknanya berbeda. Jadi orang Yahudi tahrif pakai nun. Orang di zaman sekarang mau menyerupakan diri kayak orang Yahudi, di mana mereka melakukan tahrif pakai huruf lam. Tapi sama-sama menyimpang. Apa yang Allah katakan harusnya tinggal dijalankan saja, malah diganti-ganti. Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dinukil oleh Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Di sini kalau mau ditandai banyak ya. Misalnya perkataan akhbaranallahu annahu istawa 'alal arsy. Ya. Allah memberikan kabar kepada kita bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Ternyata sama orang-orang muta'awwilun yang akidahnya mentakwil, mereka menjadikan istawa menjadi istaula. Kita simulasi sekali lagi. Antum ditanya sama orang, Allah itu di mana? Jawabannya tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy. Sekali lagi. Tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy. Dalil-dalilnya terkumpul dari untuk kalimat tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy. Ini dalil-dalilnya dengan cara menggabungkan semua Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan para ulama salaf. Ya. Saya ulang ya. Tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy. Kalimat ini kita gabung dengan cara menggabungkan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan perkataan ulama salaf yang menunjukkan Allah ini tadi. Tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy. Lihat dari nomor 1. Di firman Allah Fatir ayat 10. Allah mengatakan yas'ad, naik. Betul? Dan amal soleh akan mengangkatnya. Ini menunjukkan di atas. Karena kalau naik pasti dari bawah ke atas. Nomor 2, Allah katakan ta'aruju. Yaitu malaikat itu naik. Itu menunjukkan Allah di atas. Di ayat yang ketiga, surat Al-A'la ayat 1, Allah katakan Allah Al-A'la. Yaitu yang maha tinggi. Tinggi berarti Allah itu tinggi. Di nomor 4, Alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Terus di nomor 5, Imam Bukhari, beliau mengatakan ala wartafa'a. Bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy artinya tinggi lagi di atas. Kemudian di nomor 6, hadis Nabi SAW, Nabi angkat jarinya ke langit. Mengangkat jari ke langit berarti Allah ada di langit. Allah di langit, ini sudah tinggi tadi, terus tambahin lagi Allah di atas langit. Karena Nabi angkat jarinya ke langit sambil berkata, ya Allah saksikanlah. Berarti Allah yang diisyaratkan Nabi dengan jarinya. Ya Allah, saksikanlah. Di nomor 7, Allah katakan indahu fauqal arsy. Bahwa Allah menuliskan itu tertulis di sisinya di atas arsy. Ini menunjukkan Allah ada di mana? Di arsy. Di nomor 8, hadis Nabi SAW ketika diprotes oleh siapa tadi? Dzul Khuwaisirah. Ketika membagi ghanimah. Apa katanya si Dzul Khuwaisirah? I'dil. Fa innaka lam ta'dil. Engkau enggak adil, Muhammad yang enggak adil. Maka Nabi menjawab, ya, kenapa kok kalian enggak percaya sama saya? Sedangkan saya ini aminu man fis sama. Saya ini pemegang amanah zat yang di langit. Ya. Menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit. Di nomor 9, kata Imam Auza'i, fauqa arsyihi. Allah itu berada di atas arsy-Nya.
Di nomor 10 perkataan Imam Syafi'i, ala arsyihi fi samaihi. Allah itu berada di atas arsy-Nya di langitnya. Kemudian beliau mengatakan yanzilu ila sama. Bahwa Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia. Ya, turun itu berarti dari atas ke bawah. Nomor 11. Kata Imam Abu Hanifah, wa arsyuhu fawqa sab'i samawat. Arsy-Nya Allah di atas 7 lapis langit. Nomor 12, Imam Malik ditanya tentang istiwa. Ya. Maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Maknanya istiwa itu sudah jelas. Apa itu? Artinya tinggi di atas. Ya. Di nomor 13, perkataan yang dinukil oleh Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti, Allah mengabarkan kepada kita bahwa dia bersemayam di atas arsy. Sampai sini paham? Nah, saya tambahkan, nggak ada di situ. Silakan ditambah. Dalil lain tentang Allah bersemayam di atas arsy. Dalil lain bahwa Allah berada di atas arsy jumlahnya ribuan. Jumlahnya ribuan. Maka jangan sampai ndak hafal 2 aja. Karena dalilnya ribuan. Jangan sampai nanti ditanya oleh anaknya atau ditanya oleh orang menyimpang, kamu sekarang berjenggot-jenggot ini jangan-jangan kamu Wahabi misalnya gitu ya. Ya. Kamu berkeyakinan apa? Allah di mana? Bilang Allah di atas langit bersama di atas arsy. Ditanya apa dalilnya? Jangan bingung karena dalilnya ribuan. Berarti jangan sampai tidak hafal minimal 2. 1 dari hadis, 1 dari ayat. Minimal 2. Hafalkan Ar-Rahman wa 'alas 'arsy istawa. Amintum man fis sama. Firman Allah terlalu banyak. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Tsumma istawa ilas sama. Itu ada banyak. Tambahin lagi. Dalil lainnya adalah kisah Isra Mi'raj. Dalil lainnya adalah kisah Isra Mi'raj. Nah, bagaimana kisahnya setelah azan? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Saya kisahkan Isra Mi'raj secara ringkas. Antum mencatat yang penting-penting aja. Nabi SAW Isra Mi'raj dari Mekah
ke Palestina. Lalu ke langit. Beliau sama Jibril. Naik buraq. Yaitu hewan yang dibawakan Jibril dengan kecepatan di mana dia menatap kakinya di situ bisa mencapai langkahnya. Sampai di Baitul Maqdis, beliau masuk dalam Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat. Setelah itu naik ke langit 1. Di langit 1 bertemu Nabi Adam. Naik ke langit 2, saya tidak usah ceritakan dialognya. Ada dialog-dialognya panjang. Naik ke langit 2, ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ke langit 3, ketemu dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit ke-4, ketemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit ke-5, ketemu dengan Nabi Harun. Naik ke-6, ketemu dengan Nabi Musa. Kira-kira naik ke-7 ketemu siapa? Langit ada berapa? Di atas langit ada apa? Di atas air? Berarti waktu di langit ke-7 tidak boleh antum bilang Allah. Karena belum sampai. Allah di atas arsy. 1 Nabi Adam. 2 siapa tadi? Isa dan Yahya. 3 Yusuf. 4 Idris. 5 Harun. 6 Musa. Kira-kira yang nomor 7 siapa? Nabi Ibrahim. Kemudian baru ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan wahyu tentang sholat yang 50 kali. Ketika akan kembali di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, yang Nabi Musa bilang umatmu gak akan pernah bisa sholat 50 kali. Karena kewajiban yang sama pernah diberikan kepada umatku dan gak ada yang sanggup. Maka Nabi balik lagi ke atas untuk meminta keringanan. Terus turun lagi. Jadi berapa? Jadi 10. Naik lagi, masih kebanyakan, naik lagi. Setelah itu turun lagi, ketemu dengan Nabi Musa lagi di yang ke-6. Ditanya sudah berapa? 5. Kurang masih kebanyakan, naik lagi. Nah pas sudah 5 ini, ragu-ragu, tiba-tiba Allah mengatakan, kutetapkan sholat hanya 5 waktu, tetapi 1 sholat dikali 10. Supaya nanti pahalanya sebagaimana yang pertama. Berapa itu yang pertama? 50. Kemudian Nabi pulang, kembali ke bawah, baru kembali ke Mekah di malam yang sama. Ini dalil Allah di atas langit, bersemayam di atas arsy. Dari kecil loh ada peringatan Isra Mi'raj. Dulu kecil antum disuruh wajib gak sama guru agama? Bawa buku, kalau udah hadir, nilai agamanya diancam dikurangi. Itu kan cerita itu berulang kali. Dari itu sudah ngedong gitu, sudah connect seharusnya. Oh naik, ketemu Allah ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha. Itu menunjukkan Allah itu di atas. Tambahkan dalil. Kisah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ketika Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami punya beberapa hewan gembalaan, diterkam serigala. Dia bilang sama Nabi SAW, ku tampar dia. Soalnya gara-gara dia lalai, hilang kambing saya diterkam serigala. Maka Nabi SAW bilang, coba sini panggil mana budaknya. Ketika budak itu datang, Nabi tanya dengan pertanyaan, apa? Aina Allah? Di mana Allah? Apa katanya si budak itu? Allahu fis sama. Allah itu ada di langit. Kalau seandainya jawabannya salah, pasti Nabi bilang, ya salah. Gitu kan? Terus Nabi lanjutkan ternyata. Wa aman ana. Kalau saya siapa? Engkau Rasulullah. Ya Muawiyah, a'tikha fa innaha mu'minah. Kalau gitu dilepaskan, dibebaskan kalau gitu. Dimerdekakan budakmu ini. Dia ini orang mukmin. Menunjukkan bahwa jawabannya benar. Berarti kalau ditanya, maka jawabannya seperti itu. Allah di mana? Jawabannya? Nah, lebih lengkapnya lagi. Tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy. Dalil terakhir. Dalil akli.
dalil fitrah. Fitrahnya adalah kalau seandainya ada anak kecil, mereka berdoa, biasanya mereka suka menengadahkan wajahnya kemana? Ke atas. Dalil lain, kalau kita berdoa, meminta sesuatu, telapaknya kemana? Ke atas. Mintanya dari siapa ini? Allah, berarti Allah ada di mana? Masa di mana-mana? Kalau dibilang di mana-mana, berarti di bawahnya juga. Kalau begitu, ya wajar juga ya ada orang berdoa gini. Allah, terus setelah itu dibalik tangannya. Ya, mungkin ini sepasang sudah. Allah di mana-mana, maka kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita selalu tangannya ke atas, menunjukkan bahwa kita berdoa dari posisi kita di bawah, meminta kepada yang ada di atas. Kalau orang pemain bola itu kalau gol gimana deh? Ini kan? Gitu kan? Gitu. Apa? Kemana dia? Lihat. Ya sudah, itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.